Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kekurangan channel Andromeda dan ya kali ini pada video kali ini gue akan rekomendasikan anime, lagi-lagi merekomendasikan anime versi Andromeda yang harus kalian tonton ya kan. Dan ya pada video kali ini rekomendasi gue anime-anime yang rekomendasi dari gue itu rata-rata nih anime-anime yang santai gitu kan ya kan. Dan karena kemarin tuh yang jangan cerita yang berat-berat tuh udah gua kasih tahu gitu ya kan, nggak salah sih ya kan. Jadi kali ini bukan rekomendasikan anime-anime yang yang jalan ceritanya tuh santai gitu kan, nggak terlalu berat dan bagus untuk selingan kalian kalau habis nonton itu ya, yang anime-anime yang berat-berat gitu, ceritanya tuh yang berat banget. Ini rekomendasi anime untuk selingannya gitu. Kalau habis nonton anime yang jalan ceritanya berat, habis itu jalan cerita yang berat lagi tuh kayaknya agak-agak berat gitu, agak bikin pusing kepala gitu ya kan, agak-agak gak enak gitu ya kan. Jadi ini buat anime-anime refreshing gitu ya kan. Dan langsung aja kita masuk ke nomor satu. Jadi masuk ke nomor satu ini gua nyasar gitu ya. Nomor satu itu nyasar, animenya nyasar. Ini animenya berat juga sih, ini termasuk jalan ceritanya berat dan juga berat lah, lumayan berat ya kan. Anime ini juga udah wadah dari lama ya, itu Code Geass gitu, Code Geass Lelouch ya kan, Code Geass cari aja ya kan, Code Geass. Jadi ini udah ada ada masuk ke season 2 nya ya, dan kemudian ada movie-nya gitu. Movie-nya itu dia menjelaskan setelah dia season 2 nya selesai gitu ya, banyak terusannya ya. Movie-nya itu dia kayak terusannya si Lelouch-nya. Jadi ini anime sih rekomendasi banget ya. Jadi animenya ini bergenrenya action, drama, mecha, military, sci-fi, superpower ya kan. Dan ngomongin soal superpower dan belakangan kali ini anime-anime yang bergenre superpower tuh itu ya apa, kayak agak lumayan ngebosenin juga ya belakangan kali ini ya kan. Beda kayak anime One Punch Man gitu ya kan, One Punch Man dan lain-lain gitu. Kalau One Punch Man itu walaupun dia superpower tapi jalan ceritanya tuh nggak terlalu ngebosenin gitu ya kan. Dan contohnya aja anime contohnya aja anime Gunjo no Makmel atau bahasa Indonesia Benua Baru Makmel. Itu anime itu kalau menurut gua kasih skor itu animenya 7, karena ya jalan ceritanya dia, kalau menurut gua dia slice of, emang di genrenya slice of life juga ya kan, slice of life action, slice of life gitu ya kan. Dia kayak gimana sehari-hari gitu ya kan. Tapi kalau menurut gua kalau jadi super power tapi super power tapi jalan ceritanya kayak slice of life gitu, kayak agak ngebosenin gitu. Kalau Saitama itu kan One Punch Man itu kayak bukan slice of life gitu, jadi kayak ada jalan ceritanya gitu, jadi kayak agak lebih seru gitu ya kan. Kalau anime yang Gojo no Makmel itu dia fantasi bagus, fantasinya slice of life. Nah kayak itu jadi dia Gojo no Makmel nih kayak kita agak melenceng dari topik ini ya, dari topik di Code Geass ya, tapi nggak apa-apa ya kan, sekalian ngebahas juga. Kalau Gojo no Makmel itu dia tuh jalan ceritanya kurang lebih ada sama kayak Boruto gitu, sama kayak Boruto. Entah mengapa kebanyakan yang super power belakangan itu tuh kayak gini ya kan, kayak jalan ceritanya maksudnya kayak gini, kayak kurang cerita gimana gitu. Itu kalau menurut gua ya, tapi ya anime seperti itu bagus ya kan. Seperti anime kayak gitu juga kalau menurut gua bagus buat anime selingan, bukan buat anime yang menu utamanya. Jadi ibaratnya itu makanan penutup doang. Jadi bagus ini yang kayak gitu, bagusnya anime sekarang tuh yang super power bagus itu buat makanan penutup doang, bagus, cuman nggak bisa buat jadi menu utama gitu. Jadi
Gonjang Tamel kira-kira tuh dia tuh apa namanya tuh, apa namanya itu ya, jadi ada masalah kelar selesai gitu loh, endingnya doang yang bikin ada sedikit rasanya bermain gitu, jadi cuma sedikit doang. Dan balik ke laptop ya kan, Kode Geass itu dia mencerita rilis dia April ya kan. Ini gue ngomong yang season 2 nya, yang season 2 nya itu tanggal 5 April 2008, artinya dia udah cukup lama ya kan, udah cukup lama, anime lama. Season 1 season 2 nya bisa kalian tonton dengan grafik yang khas ya kan, grafik yang khas, yang apa namanya tuh, model-model anime retro, anime lama retro kayak Berserker, tapi lebih anime Berserker tapi di Code Geass tuh grafiknya tuh di atasnya, jadi bagus lah Pak. Ciri khas tersendiri ya Code Geass dengan 2008 dengan tidak mengganti grafiknya dari season 1 ke season 2 itu cuman berbeda sedikit lah kalau dari mata gue ya. Gue nggak terlalu itu bahas animasinya karena gue bukan itu juga animasinya, kita bahas animenya aja. Jadi grafiknya meningkat kalau tanpa meninggalkan itu ya Pak, ciri khas tersendirinya gitu. Jadi Code Geass itu dia secara visual animasinya itu dia ada itunya tersendiri lah, ada ciri khas tersendiri ya kan, buat di studio Sunrise ya kan. Ratingnya tuh 17 buat remaja ya, 17 plus. Kenapa rating 17 plus? Karena jalan ceritanya itu dia banyak complicated dan masalah-masalah politik kekuasaan gitu, jadinya 17 plus gitu ya. Agak susah dicerna untuk orang yang misalnya belum ngerti gitu sih ya, kalau menurut gua. Buat anak-anak tuh kayak belum ngerti gitu, jadi ini rekomendasi ratingnya dia itu ya remaja atau dewasa, karena itu dia itu sih apa kayak politik gitu. Gue yakin sih yang nonton anime itu bukan anak-anak itu, dia pasti udah ngerti masalah politik kayak gitu lah ya. Ini kayak masalah politik itu jalan ceritanya dan sinopsisnya itu, jadi si Lelouch itu dia keluarganya itu dia ibunya itu dibunuh, dibantai ya kan oleh ayahnya sendiri ya, oleh ayahnya tersendiri dengan ayahnya sendiri. Dan si Lelouch itu dia melihat di depannya sendiri ibunya dibunuh, dan adiknya pun gara-gara pembantaian tersebut matanya buta gitu ya kan. Dan karena ada konflik bla bla bla, jadi dia selalu sudah dicoret dari tahta kerajaan ya dia. Jadi di kerajaan itu ada di dunia Lelouch itu ada 3 ya, Republic of China, terus kalau nggak salah apa lagi tuh, pas satunya atau apa lagi lupa, dan satunya lagi kerajaan si Lelouch gitu ya kan. Dan Jepang itu disebut dengan area 11. Di sini tuh pertempuran, dan si Lelouch itu dia tuh pengen buat dunia yang damai buat adiknya Nunali gitu ya kan. Dan ya konflik-konflik besar gitu, dan akhirnya Lelouch itu dia dapat kekuatan Geass dari seorang pendeta dewa gitu. Kayak Geass itu dia ada kekuatannya, ada macam-macam, ada yang bisa berhentiin waktu, ada yang bla bla bla, ada yang kekuatan aja gitu. Dan si Lelouch itu dia dapat kekuatan Geass itu kekuatan raja gitu ya kan. Kekuatan raja ya, sebelum itu gitu ya. Jadi pendetanya itu dia tuh penyihirnya itu dia tuh nggak bisa dibunuh ya, dia tuh nggak bisa dibunuh sama sekali gitu. Dan udah itunya udah lama, ibarat kayak dewa gitu ya kan. Dan ya gitu, si Lelouch itu dia kekuatannya, dapat kekuatan Geass itu pemerintah, itu kekuatan memerintah gitu. Jadi dia bisa memerintah orang dengan Geass di matanya, dengan hanya matanya kayak hipnotis itu. Tapi dia tidak bisa kayak menyuruh orang, yang disuruh itu 2 kali gitu. Jadi kalau udah sekali udah itu aja gitu ya kan. Dan si Lelouch itu jadi Zero ya kan, dia pakai topeng jadi Zero buat membantu Jepang gitu untuk merebut kembali wilayahnya yang dijajah gitu, yang dibuat tuh semena-mena sama ayahnya si Lelouch ya gitu. Jadi ibaratnya udah kerajaan tuh udah suram banget ya, kerajanya udah suram banget, dan Lelouch akhirnya membantu. Ada masa politik bla bla bla, kalau gue cerita bakal panjang dan juga bahkan susah dijelasin juga kalau nunggu dari bahasa kalau gue sendiri sih ya. Dan akhirnya si ayahnya ternyata tujuan si ayahnya tersebut itu dia itu pengen kayak Mandara gitu, kayak ujian Mandara gitu. Jadi
ayahnya itu pengen sama ayah, ternyata yang jahat itu ayah dan ibunya gitu, bukan jahat sih. Jadi dia uh, jadi baik dengan jalan sendiri gitu, kalau dengan jalan yang salah menurut gue ya, kayak Koji Madara gitu. Jadi kayak itu membangun kayak senjata favorit itu kayak mungkin Tsukuyomi gitu ya kan, cuman itu beda ada senjatanya gitu, pokoknya gitulah ya kan. Dan akhirnya ada banyak terjadi lah, seru banget, anime seru banget dan susah banget dijelasin ya, karena politik juga ya, itu masa politik juga. Dan overpower itu bukan overpower dia sekali tonjok kayak Saitama gitu, sekali dia masuk langsung kelar gitu ya. Overpower itu dia tuh pintar dan juga banyak trik-trik kayak gitu lah, kayak pintarnya tuh kayak no game no life, kayak si seorang misalnya dia namanya itu. Dan ya lanjut ke nomor 2 ada Arifeta From Commonplace to War Stronger. Jumlah episode ada 13 episode, musim rilisnya di summer 2019 artinya baru rilis tuh. Dia memproduksinya tuh Asteroid White Fox ya kan, bergenre action adventure fantasi harem ya kan, dimana itu dia sih karakter utamanya, sinopsisnya karakter utamanya berada kayak di isekai gitu ya kan, cuma isekai gitu dungeon kan, dengan kayak gitu yang dia tuh masuknya karena kayak dipanggil gitulah ya, kayak The Rising of Shield Hero gitu. Tapi itu tuh dia kayak satu kelas gitu, kayak ada senseinya gitu, ikut masuk ke isekainya gitu, masuk ke kelas dia dilatih buat itu ke dungeonnya itu, pokoknya ada sesuatu yang membahayakan ya kan, gue lupa juga sih ya, sesuatu yang membahayakan. Dan akhirnya itu karakter utama itu dia ibaratnya cuman bisa satu skill doang gitu, nggak bisa skill yang kayak pahlawan. Dan disitu ada orang yang itu kayak skill pahlawan ya kan, jadi sosok gitu ya, baik ya kan, baik tapi kayak secara mentalnya tuh dia masih belum kurang itu, jadi berarti dia masih ragu untuk membunuh lawannya gitu. Walaupun padahal itu dia jahat gitu lawannya gitu, boy nggak, pendirian masih kurang gitu, dan ternyata pas dia masuk dungeonnya itu dia tuh dihianatin ya kan, sama ya dihianatin sama temannya sendiri ya kan, yang sering ngebully dia, karena yang dia ngebully tuh karena dia suka sama orang yang dekat, gue lupa namanya sih ya, yang dekat sama karakter utamanya tersebut gitu ya kan. Dan akhirnya pada suatu di dungeon ya kan, menghadapi monster behemoth yang gede besar gitu ya kan, kuat. Dan ya masih Paktiana kalaupun rapa-rapa itu dia masih belum kuat. Dan pas dia habis ngelamatin karakter utamanya, ternyata dia dihianatin dengan menembakkan, dia kan buat kabur itu dia kan nembakan bola laser gitu, kayak bola sihir gitu ya kan. Dan temennya yang jatuh itu dihianatin, dan akhirnya itu dia terkena karakter utama dan jatuh ke lantai 100 ya kan, lantai 100 yang lantai paling gitu ya kan. Dan di situ banyak kejadian-kejadian yang keren ya kan, yang buat dia berubah karakter utama yang mentalnya itu jadi ibarat kayak Kaneki gitu, tapi ini dia versi baiknya gitu ya kan. Dan pas di dungeon tersebut dia ketemu dengan pas udah jadi BD ya, udah jadi dapat kekuatannya gitu. Dan dia dapat di suatu dungeon dia menyelamatkan seorang ras keturunan vampir yang dia nanti juga ya kan. Dan akhirnya kalian bisa tonton sendiri kan, itu udah termasuk spoiler banget jalan ceritanya ya gitu. Itu spoiler 20%an gitu, jadi kayak gak seru gitu gue ceritain dari episode 1 sampai ke 13 kan, jadi gak seru. Jadi kalian bisa tonton sendiri Arifeta gitu, nggak ceritanya janjinya nggak terlalu itu banget ya, nggak terlalu itu banget, tapi itu dia bagus untuk kalian gitu ya, kalau untuk kalian tonton gitu, itu bagus banget, jadi kalian harus nonton. Dan anime berikutnya ada apa itu sana, Machiavellians ya kan, itulah ya kan, genrenya action comedy school shonen. Jadi gue tampilin itu dulu, juga gue tampilin
uh, nah gue tambahin juga ya apa terakhir juga bergenre tadi rilis 5 April 2017 sampai Juni tanggal 21 2017. Jadi anime ini udah lama. Jadi sinopsis itu menceritakan itu dia private school academy yang pada awalnya itu dia sekolah menengah untuk perempuan kelas atas dan dirubah jadi sekolahnya campuran ya. Ketika itu para gadis itu takut dan meminta izin untuk membawa senjata ke sekolah karena ya takut sama cowoknya sama yang cowoknya gitu, baik cowoknya banyak yang orang-orang barbar gitu. Ketika itu diberlakukan organisasi seperti Korps Main Hakim sendiri ya, beranggotakan 5 orang bernama Supreme Five Sword dan terbentuknya juga. Dan jangan cerita itu ya, karakter utama itu dia pengen dari sekolah lamanya itu dia barbar ya kan, dan pengen dia berat main hidup tenang. Dan karakter utama itu dia juga untungnya jago bela diri juga gitu ya kan, jago bela diri juga. Kalau enggak coba ya kan apa yang terjadi ya kan. Dan akhirnya dia masuk situ, dan ternyata cowok yang masuk sekolah situ campuran itu kalau mau hidup tenang ya kan di sekolah itu mau nggak mau harus jadi banci coy, dan banyak banget jadi banci ya kan. Dan kalau utama tersebut dia nggak mau ya kan, dia mau hidup tenang, dan akhirnya dia menyelamatkan di melawan gitu ya kan. Dan ceritanya itu dia enteng banget, gak terlalu berat ya kan. Dan tapi kalau gue lebih lanjut itu bakal spoiler parah ya kan coy. Dan situ banyak pertarungan yang bagus banget yang harus kalian tonton. Dan gue tampilin juga trailernya ya kan samping gue. Dan akan dari itu kita langsung saja dan buat lanjutin dulu bentar ya kan. Dan setelah beberapa generasi, kelima pedang itu menjadi kelompok untuk mengoreksi. Jadi organisasi itu buat mengoreksi siswa yang bermasalah di akademi ya kan, secara produktif menerima siswa tersebut untuk perbaikannya. Nopura Fudo dikirim ke sekolah ini setelah menjadi bagian dari perkelahian besar ya, dari perkelahian besar gitu. Jadinya dia pengen tenang di sekolahnya tersebut. Apa yang terjadi dilakukan ketika kelas satu-satunya pilihan yang dia miliki setelah mendaftar dikeluarkan dari sekolah itu atau dikoreksi, yang seperti dilakukan seperti anak laki-laki lainnya, ada yang dipaksa menjadi seorang bertindak seperti seorang gadis atau jadi bencong gitu ya kan. Dan berikutnya ya nomor 4 ada Haji Mete Nogal. Saya nggak tahu dengan Haji Mete Nogal anime bergenre komedi ecchi ya kan, romance school shonen ya kan. Udah gue masukin genrenya ecchi gitu kan, harus hati-hati cuy. Rilis Juli tanggal 21 2017 ya kan. Jadi anime ini menceritakan Junchi yang merupakan seorang jomblo akut yang memiliki beberapa teman sesama jomblo akut yang pada suatu hari dia dikerjai oleh teman-teman itu dan harus menembak seorang cewek gaul di sekolahnya. Dia nembak cewek itu dengan cara bersujud, dan tentunya hal yang tidak biasa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada cewek gaul itu menjadi pacara, meskipun terlihat betul perbedaan kasta tingkat dalam kehidupan sehari mereka. Sekarang teman-teman yang masa iri dan menganggapnya sebagai pengkhianat karena dia sudah tidak jomblo lagi. Dan kayak gitu sinopsis pendek dari sini Pak Doga karena gue ceritakan, karena ya kan kayak slice of life gitu cuy, kayak cerita itu kayak komedi kayak slice of life gitu, cerita nggak terlalu berat dan bagus lah buat sering kalian nonton anime ini berat jadi yang berat banget gitu ya kan gitu. Kalau yang eneng itu slice of life itu kalau gue cerita lebih panjang lagi jadi kayak spoiler, jadi kayak nontonnya itu kayak kurang asik gitu cuy. Jadi mungkin itu aja yang gue sampaikan berguna untuk list kalian di liburan ya kan, yang mengisi liburan kalian kan. Itu aja gue sampaikan. Sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and happy. Manjur, sekian, bye bye.